Halo teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah berkunjung ke channel Mega Flasinta. Video kali ini adalah video hasil eksperimen saya membuat brownies labu kuning. Walaupun masih hasil coba-coba, tetapi hasilnya tidak bisa diragukan lagi nikmatnya. Langsung saja ke bahan-bahannya. Yang pertama, 1 gelas labu kuning yang sudah dikukus. Yang kedua, 1 gelas gula pasir. Yang ketiga, 2 gelas tepung terigu. Berikutnya ada 5 butir telur dan 1 saset kental manis. Selanjutnya ada SP, vanili, frambozen, dan mari kita langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama, tuangkan 1 gelas gula pasir ke dalam loyang. Kemudian tambahkan 5 butir telur. Nah, telurnya sudah saya cuci ya teman-teman. Jadi walaupun ada kuman-kuman tertentu yang nempel di kulitnya, insya Allah tidak akan terbawa sampai ke browniesnya, ke dalamnya. Oke, tambahkan 5 butirnya. Ambil putih maupun kuningnya ya teman-teman. Kemudian 1 sendok teh SP. Lalu adonan siap kita kocok. Saya menggunakan kecepatan yang paling tinggi di sini. Di mixer kira-kira 15-20 menit. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Pada intinya nanti adonan yang kita harapkan adalah adonan yang putih, mengembang, dan berjejak ya. Nanti seperti pada video. Kocok terus. Jangan lupa juga teman-teman sebelum memulai proses ini, panaskan oven dan loyang atau cetakan untuk memanggang sudah kita olesi dengan margarin dan taburi sedikit tepung terigu. Baik. Teman-teman bisa lihat sendiri adonannya sudah mulai memutih. Kita kocok terus. Kocok terus hingga nanti mengembang putih berjejak. Ya, seperti di video ya teman-teman. Berikutnya tambahkan vanili kurang lebih 4-5 tetes. Kemudian kocok lagi hingga rata. Berikutnya tambahkan juga dengan ukuran yang sama 4-5 tetes frambozen. Fungsinya sih hanya untuk menambahkan wangi ya teman-teman. Kemudian tetap di mixer hingga merata. Oke, jika dirasa sudah berjejak, sudah putih mengembang, matikan mixer. Kemudian kita akan campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Yang pertama, tambahkan sedikit demi sedikit labu kuning yang sudah dikukus tadi ya. Kemudian campurkan secara perlahan. Aduk secara perlahan hingga adonan tercampur. Jika sudah, tuangkan lagi sisa labu yang setengahnya. Oke, campurkan lagi, aduk hingga merata secara perlahan. Nah, hasil brownies eksperimen ini ya teman-teman, mungkin karena menggunakan labu, jadi nanti hasilnya hanya tahan paling maksimal sekitar 2 hari. Berbeda dengan jenis brownies yang lain, bisa tahan hingga 5 bahkan 1 minggu ya teman-teman. Nah, itu informasi aja. Oke, aduk lagi. Aduk terus.
jika sudah tercampur rata bahan-bahannya, tambahkan lagi bahan berikutnya, yaitu tepung terigu. Nah, tadi tepung terigu yang saya siapkan 2 gelas, tetapi di resep kali ini saya hanya menghabiskan 1,5 gelas. Karena setelah dirasa-rasa sepertinya 2 gelas terlalu banyak, sehingga total tepung terigu yang saya gunakan adalah 1,5 gelas saja. Oke, aduk lagi ya. Campurkan tepungnya sampai adonannya. Campur hingga merata. Jangan sampai ada yang tertinggal, teman-teman. Lalu jika sudah tercampur rata, tambahkan lagi sisa tepung setengahnya. Mungkin teman-teman bisa mencoba menggunakan 2 gelas full tepung terigu, tetapi hasil punya saya yang dengan 1,5 gelas saja sudah mantap dan nikmat. Teman-teman boleh bereksperimen, gak ada yang salah kok dengan mencoba, ya kan? Nah, lanjut terus kita campurkan terus, aduk-aduk perlahan hingga rata. Dan bahan terakhir adalah kental manis. Nah, kental manis ini bisa teman-teman ganti dengan madu atau sari kurma. Kebetulan saya punyanya kental manis, jadi saya tambahkan 1 sachet kental manis untuk menambahkan sweetness, menambahkan rasa manis. Oke, campurkan lagi hingga merata semua. Dan untuk browniesnya tidak pucat, tambahkan sedikit 1-2 tetes pewarna kuning telur. Aduk hingga merata dan adonan siap kita tuang ke cetakan. Oke, sudah siap, kita cetak. Tuangkan, ratakan, lalu nanti siap kita oven. Dan adonan siap kita panggang kurang lebih 40 menit, api atas bawah di suhu sekitar 200-250. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan jenis oven teman-teman ya. Nah, sementara brownies kita panggang, parut keju untuk nanti kita taburi di toppingnya. Dan inilah brownies yang sudah jadi. Saya tidak memvideokan saat menaburi keju, tetapi kejunya saya tambahkan ketika browniesnya sudah setengah matang. Nah, ini akan kita dinginkan dulu. Dan berikut adalah hasil yang sudah dipotong. Kelihatan nikmat banget kan? Dan emang rasanya nikmat banget. Apalagi disajikan dengan 1 gelas kopi, dinikmati di tengah ruang keluarga. Masya Allah. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.